Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, hambatan teknis berpengaruh. Yang pertama, hambatan teknis. Nah, hambatan teknis ini berpengaruh terhadap kelancaran dalam pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, penerimaan pesan ini sudah diminimalisir oleh adanya teknologi yang canggih seperti saat ini. Kalaulah zaman dulu mengirimkan sebuah pesan melalui pos dengan waktu dengan jarak yang jauh dan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sekarang ada namanya teknologi, ada WhatsApp, SMS, telepon dan lain sebagainya, dan itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, ini hambatan teknis. Kemudian hambatan semantik yang berkaitan bahasa yang digunakan. Nah, biasanya pembisnis untuk dalam mengkomunikasikan bisnisnya ada hambatan bahasa. Oleh karenanya bahasa Inggris menjadi bahasa pacuan, menjadi bahasa internasional, bahasa dunia. Oleh karenanya biasanya orang-orang yang berbisnis untuk impor, ekspor, mereka untuk mempresentasikan suatu produknya, dalam komunikasinya mereka haruslah bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau tidak bisa, di sana ada translator. Kemudian yang ketiga, hambatan manusiawi. Hambatan manusia ini timbul akibat perbedaan individu manusia, seperti perbedaan umur, persepsi, dan lain-lain. Nah, karena setiap orang berbeda-beda watak, berbeda-beda sifat, dan lain sebagainya, pemikirannya juga berbeda. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi hambatan. Akhirnya, karena adanya beda pendapat, beda persepsi, timbullah terjadilah namanya debat dan lain sebagainya, dan itu merupakan hambatan manusiawi, hambatan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian dalam hambatan ini pula terdapat namanya solusi dalam menanggulangi komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu belajar dan berlatih. Belajar seperti apa? Maksudnya belajar bidang apa yang memang harus dikuasai, bidang apa yang harus dikomunikasikan, yang menjadikan bisnis itu harus dilekeni. Kita harus tahu dari A sampai Z, kita harus tahu dari 0 sampai terakhir, harus tahu bagaimana bisnis itu berkembang agar kita bisa mempresentasikan itu, menawarkan ke investor dengan baik. Dan belajar dan berlatih. Selain belajar usaha itu sendiri, nah kita juga harus belajar bahasanya, karena mereka belum tentu bisa bahasa Indonesia. Oleh karenanya belajar bahasa Inggris itu penting. Kemudian yang kedua, mempelajari etika. Nah, bagaimana sopan santun ini menjadi hal penting, karena ketika kita menemukan seseorang investor, kita tidak mempunyai tata krama, tidak mempunyai etika, nah pastilah mereka tidak akan menginvestasikan dananya kepada kita. Kemudian yang ketiga, memahami sistem sosial. Bagaimana sistem sosial mereka harus kita pahami. Kemudian menggunakan media komunikasi yang tepat. Sekarang media komunikasi banyak, ada layanan WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang dipahami. Nah, oleh karenanya bahasa memang harus dipahami, harus diteliti supaya kita bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang luar negeri, orang-orang internasional, supaya produk kita mampu berkembang di luar negeri. Mungkin ini aja hambatan dalam komunikasi bisnis dan solusinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.